Baiklah, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang konsep keluarga. Di sini kami beranggotakan yang pertama Aisyah, yang kedua Melati, yang ketiga Nini Safitri, yang keempat ada Nopriani Irwana, dan yang kelima ada Nur Nabilah, yang keenam ada Widya Rahmawati. Baiklah, kita akan memasuki pada materi yang pertama. Yang pertama ada yang disebut dengan family system theory, yang mana pemilih ini menurut Carrick 2011, psikopatologi tidak berada pada individu, melainkan dalam sistem hubungan keluarga yang terganggu. Menurut Murray Bowen, teori perilaku manusia yang mendefinisikan unit keluarga sebagai sistem sosial yang kompleks, di mana anggota berinteraksi untuk saling mempengaruhi perilaku. Di mana suatu keluarga itu adalah terjadinya interaksi antara sesama keluarga, antara ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, dan berbagainya. Selanjutnya namanya Family Strength Framework, yang mana Family Strength Framework ini adalah kekuatan keluarga, yang mana kekuatan keluarga itu akan dibangun di atas hal-hal yang positif, seperti adanya komitmen antara suami istri, penghargaan dan kasih sayang sesama keluarga, komunikasi yang positif antar ayah, ibu, anak, dan yang lain-lainnya, quality time bersama, rasa kesejahteraan, ataupun rasa nyaman yang kita rasakan ketika kita berdekatan dengan mereka. Dan ada pula yang namanya rasa spiritual. Rasa spiritual ini seperti rasa memiliki. Selanjutnya ada juga yang namanya kemampuan mengatasi stres dan krisis. Sesama pasangan, sesama ayah, anak, ibu, kita harus mampu saling membantu dalam mengatasi masalah yang terjadi, yang mana akan mengurangi stres pada individu. Dan di sini ada yang namanya mengatasi krisis. Mengatasi krisis ini apa sih? Mengatasi krisis itu adalah saling mengatasi permasalahan di dalam suatu keluarga gitu. Sepertinya ada yang namanya krisis ekonomi. Maka di sana suatu pasangan mereka akan saling menutupi, entah saling bekerja sama agar memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Lanjut, adapun di sini contoh-contoh kekuatan keluarga. Di sini ada yang namanya meningkatkan kekuatan keluarga. Maka di dalam keluarga kita harus ada yang namanya development, peningkatan kekuatan keluarga. Yang kedua, hubungan pernikahan yang memuaskan. Meskipun terjadinya masalah, tetap di dalam suatu hubungan pernikahan harus adanya rasa kepuasan. Mau itu kepuasan jasmani maupun rohani. Yang ketiga, berbagi kekuatan keluarga. Berbagi kekuatan keluarga ini adalah saling memberikan kekuatan. Ketika satu yang jatuh, maka kita harus saling membantu. Selanjutnya ada yang namanya buka komunikasi keluarga. Di sini sama juga dengan yang saya pernah jelaskan tadi, bahwasanya kekuatan keluarga itu dibangun dengan hal-hal yang positif. Dan ini sama dengan yang tadi, bahwasanya buka komunikasi keluarga, yang mana kita saling berkomunikasi antar keluarga. Selanjutnya ada yang namanya penerimaan dan apresiasi satu sama lain, yang mana ketika di dalam keluarga itu pasti terjadi masalah kan teman-teman. Maka ketika ada satu orang yang salah, contohnya misal adik kita yang salah, maka kita harus tetap menerima dia sebagai adik kita. Kita akan menerima kesalahan dia, kita tidak langsung menjudge dia gitu. Kita akan memberikan nasihat, lalu kita mengayomi dia, maka dia akan merasa bahwasanya kita memang sayang kepada dia. Apa yang kita lakukan itu memang terbaik untuk dia gitu. Selanjutnya ada yang namanya apresiasi. Apresiasi ini adalah yang menurut saya hal yang memang sangat berpengaruh untuk membangun kekuatan keluarga. Contohnya, anak-anak kecil yang masih kecil biasanya ketika kita minta untuk membantu kita mencuci piring walau hanya satu, pasti dia akan merasakan senang. Karena bagi dia, wow, aku
aku berguna gitu loh, kayak aku bisa walaupun aku masih kecil dan orang tua aku mempercayai aku gitu. Maka dengan begitu kita akan mengapresiasi dia dengan kata-kata. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar, memberi kado ataupun apa, kita bisa mengucapkan terima kasih, kamu anak pintar, kamu anak hebat, dan hal itu akan membuat dia merasa aku bisa gitu. Selanjutnya, waktu berkualitas bersama keluarga, yang mana meskipun orang tua kita bekerja 24 jam ataupun bekerja sepanjang waktu, tapi tetap harus ada yang namanya quality time, waktu yang berkualitas, yang mana di sana waktunya kita habiskan untuk saling sharing, bertukar pendapat, saling mengasihi, saling berbagi cerita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Selanjutnya ada yang namanya manajemen konflik. Manajemen konflik ini adalah memanage masalah yang terjadi, bukan membiarkan masalah itu menjadi besar. Yang terakhir, ada yang namanya semangat keluarga yang baik. Saling support apapun yang dilakukan oleh keluarga, selama itu masih di dalam konteks yang baik. Selanjutnya, di sini terdapat ciri-ciri keluarga yang kuat. Yang pertama, keluarga yang kuat mengungkapkan penghargaan dan kasih sayang. Yang kedua, keluarga yang kuat memiliki komitmen yang kuat satu sama lain. Yang ketiga, keluarga yang kuat menghabiskan waktu bersama yang menyenangkan. Keluarga yang kuat mengelola stres dan krisis secara efektif. Dan yang keempat, keluarga yang kuat memiliki rasa kesejahteraan spiritual. Selanjutnya, keluarga yang menganggap diri mereka kuat biasanya mengatakan bahwa mereka saling mencintai, menemukan kehidupan bersama yang memuaskan, dan hidup dalam kebahagiaan dan harmonis satu sama lain. Yang mana di sini keluarga-keluarga yang merasa mereka itu mampu menghadapi masalah, mereka merasa mereka itu saling mencintai, mereka saling bisa membantu dan mampu hidup bersama dan saling memuaskan. Selanjutnya di sini ada yang namanya konsep family development framework. Adapun pada konsep ini ada yang namanya tahapan umum. Yang pertama, tahapan umum ini pembentukan keluarga, yang mana membentuk suatu keluarga terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, setelah mereka menikah, maka mereka akan menghasilkan keturunan dan adalah yang namanya melahirkan anak. Selanjutnya, setelah kita melahirkan anak, pastinya kita tidak membiarkan anak itu begitu saja. Pasti akan ada yang namanya pengasuhan anak. Pengasuhan anak yang terjadi pada suami dan istri saling membantu gitu. Dan kemarin ibu juga pernah menjelaskan di kelas kita, ibu bilang akan terhitungnya siklus itu ketika mereka dari pertama memiliki anak gitu. Maka disinilah dia ada yang namanya family development framework. Development ini bisa kita artikan sebagai pembangunan ataupun perkembangan pada suatu keluarga. Maka yang selanjutnya setelah kita mengasuh anak tersebut, maka anak-anak itu bukan hanya kita asuh saja, tetapi akan kita berikan pendidikan. Maka di sini ada yang namanya peluncuran anak. Peluncuran anak ini kita masukkan dia di dalam suatu sekolah yang mana menurut kita itu penting gitu. Jadi kita masukkan dia di sebuah lembaga sekolah, mau itu sekolah berupa homeschooling ataupun sekolah yang memang reguler seperti biasanya. Selanjutnya di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, model Duval tahun 1957. Ada yang namanya model Duval pada tahun 1957. Yang pertama itu ada pasangan menikah tanpa anak. Tidak jarang kita temukan itu, ada suatu keluarga, suatu pasangan yang memang tidak Allah karuniakan seorang anak.
Yang mana ada beberapa keluarga yang akan memilih untuk mengadopsi anak, dan ada beberapa keluarga juga yang akan memilih untuk mengadopsi anak. Maka di sini akan terjadi juga suatu pembangunan keluarga ataupun pengembangan pada keluarga tersebut. Karena mereka yang tidak memiliki anak tidak mungkin akan hanya diam gitu saja. Mereka pasti akan terus berusaha untuk mendapatkan anak gitu. Seperti yang kita tahu artis-artis yang ada di luar sana. Contohnya Zaskia Sungkar, ataupun dulu ada Sandy Aulia, ataupun yang lain-lainnya gitu. Biar gampang contohnya ya teman-teman. Di sana akan terjadi yang namanya pengembangan keluarga. Mereka akan terus mengembangkan keluarga mereka, akan melihat di mana letak salah mereka gitu. Selanjutnya ada keluarga yang melahirkan anak. Di sini keluarga yang melahirkan anak sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya ada keluarga yang mampu di Allah karuniakan seorang anak, yang mana nanti di sana mereka akan terjadinya pengembangan di dalam keluarga tersebut. Mulai dari mengurus anak, menyekolahkan anak, membangun psikoedukasi untuk anak, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya keluarga dengan prasekolah anak. Nah, di sini tuh prasekolah. Pra itu artinya sebelum anak menduduki sebuah sekolah. Maka seorang ibu memiliki peran yang penting untuk anak. Mereka adalah media untuk anak belajar. Gitu. Bukan berarti peran ayah tidak penting, tapi peran ayah juga penting terhadap anak. Cuman di sini kita sebagai seorang wanita adalah edukasi untuk anak. Kita seorang wanita adalah sebuah perpustakaan yang mana kitalah yang akan mengajarkan anak kita ke depannya gitu. Maksudnya keluarga dengan anak usia sekolah. Keluarga dengan anak usia sekolah ini yang mana contohnya anak yang mulai memasuki SD gitu. Maka di sini akan beda pula cara orang tua itu mendidik anak tersebut. Akan berbeda. Maksud saya di sini yang berbeda itu adalah mendidik anak dengan prasekolah dengan anak yang memang sudah duduk di sekolah itu akan berbeda. Maka di sini akan terjadinya pengembangan cara didikan keluarga kepada anaknya. Masuk lagi kita kepada keluarga dengan anak remaja. Di sini seperti yang kita ketahui di pelajaran psikologi perkembangan, yang mana remaja itu adalah usia di mana usia transisi seorang anak. Di sini banyak terjadi perubahan pada anak. Mulai dari pengembangan secara psikologisnya, pengembangan kepada jasmaninya gitu. Banyak yang terjadi di sini. Di sini anak-anak mulai banyak mencoba apa yang ingin mereka ketahui. Maka seorang orang tua akan lebih ketat, ibaratnya akan lebih membuka pemikiran mereka bagaimana cara agar anak mereka tidak salah jalan. Maka di sini terjadi pula pengembangan cara didik anak lagi gitu. Selanjutnya ada yang namanya keluarga paruh baya, keluarga lanjut usia, dan keluarga yang meluncurkan. Di sini keluarga yang meluncurkan mungkin maksudnya keluarga yang keluarga yang memberikan kebebasan untuk anak mereka mau jadi apa ke depannya. Memberikan anaknya mau dengan siapa pasangan mereka, tapi tetap mereka akan memberikan masukan. Oh, kalau ke sini begini bagusnya, kalau dengan ini begini bagusnya gitu. Itu mungkin maksud dari keluarga meluncurkan. Selanjutnya ada yang namanya konsep keluarga di dalam Islam. Konsep keluarga di dalam Islam, di dalam istilah terminologinya, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana seperti yang kita ketahui di dalam Islam, Allah telah memberikan pasangan. Allah menjadikan kita manusia saling berpasang-pasangan. Maka dengan begitu jemputlah pasangan kita dengan cara yang baik gitu. Maka di sini akan ada maka di sini kita akan menjadi suatu pasangan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Itu menurut ajaran Islam. Maka akan ada juga
menurut ajaran-ajaran agama yang lain gitu. Yang kemudian setelah terjalinnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka kita akan menjalankan sebuah organisasi rumah tangga. Disinilah kita belajar berorganisasi, walaupun bagi sebagian orang organisasi itu adalah komunitas yang besar yang membutuhkan orang lebih dari 2. Tetapi di sini kita belajar saling berorganisasi karena ada 2 kepala yang berbeda. Ada 2 pemikiran yang berbeda, yang mana di sini kita harus saling menyatukan, saling menyeimbangkan, saling menyempurnakan satu sama lain. Maka hal ini akan membantu keluarga itu akan tetap lebih nyaman, aman, tentram. Karena di dalam pernikahan 1 ditambah 1 tidak akan menjadi 2. 1 ditambah 1 harus tetap menjadi 1. Yang mana disitulah prinsip keluarga yang kita harus saling membantu, saling yakin. Gitu. Seperti yang kemarin Ibu pernah jelaskan, ketika kita siap menikah, maka kita harus terima konsekuensinya. Kita harus tahu ke depannya kita apa yang akan terjadi. Maka disinilah kita berorganisasi. Kita harus saling menerima pendapat pasangan kita, lalu kita membangun keluarga yang baik gitu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dan Ibu sudah mendengarkan video dari kelompok kami. Maka jika ada pertanyaan, sekiranya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.